menit ke depan. Jadi saya akan bacakan dulu untuk Pak Roy ya, pembicara pertama kita tadi. Pak Roy. Oke Pak, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Kuncoro Ariwibowo ya dari KPC gitu. Bagaimana Pak Roy tips and triknya untuk mengkombinasikan antara predictive maintenance dan preventive maintenance yang tepat gitu ya. Karena ada beberapa komponen yang bisa dilakukan pakai strategi pendekatan PDM ataupun preventive maintenance. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengukur performance management sudah baik, apakah ada acuan internasionalnya? Oke, terima kasih Pak Tommy. Suaranya Pak Tommy naik turun modulasi jadi agak sedikit. Oke, saya berusaha jawab Pak Kuncoro. Selamat pagi. Tips dan triks, wah sebenarnya tidak ada tips dan triks ya. Itu semuanya ada di decision logic untuk berusaha kita dapatkan yang tadi, tidak over maintenance dan tidak under maintenance, melainkan right maintenance. Jadi caranya biasanya adalah melihat setiap failure mode dan dihitung apakah technical feasible-nya sama worth doing-nya itu balance. Itu terlalu teoritis kalau kita bicarakan sekarang karena itu ada penjabaran analisanya lagi. Jadi setiap failure mode itu kita lihat tentunya berapa biayanya, apa risk-nya, apa konsekuensinya, dan dilihat di tengah itu yang mana. Jadi tidak selalu harus prediktif semua atau preventif semua, tidak. Kita lihat yang mana yang paling cocok untuk situasi masing-masing. Pertanyaan kedua, apa tadi ya Pak ya? Pertanyaan kedua. Apakah ada standar internasional untuk ini Pak? Oh, standar internasional untuk maintenance ya? Performance management. Oke, ada. Jadi standar internasionalnya tergantung untuk apa ya. Kalau untuk hasil dari output biasanya cukup jelas, yaitu setiap kali output adalah PA dan kualitas dari output itu adalah reliability-nya ya. Jadi selalu PA dan reliability-nya, hasil output, output, dan juga dari risiko. Karena kita bisa genjot maintenance cost direkan, tapi masa depannya hancur. Ini biasa dilihat dari nilai inventory. Kalau nilai inventory-nya merangkak naik dari sebagai presentasi dari RAV biasanya replacement asset value, maka bahaya. Kita hanya fokus ke sengaja gitu ya. Nah, jadi itu output. Tapi kalau mau monitoring dan kontrol itu banyak, tergantung bisnis prosesnya itu apa. Dari ketiga area yang tadi saya singgung, yaitu mengenai reliability management, work management, dan resource management. Masing-masing ada standarnya dan bisa dilihat di SMRP ya, profesional seluruh dunia, dari South Africa di mana banyak dari industri mining, dari AMC dari Australia banyak dari industri mining juga. Itu semua sudah gabung 12 society di Global Framework of Maintenance dan Asset Management. Baru dirilis bulan lalu yang standar yang tadi, anatominya itu apa, supaya kita tahu setiap elemen kontrolnya itu bagaimana, gitu ya kira-kira. Oke. Jadi bisa dilihat di itu Pak ya, KFMAM ya Pak ya, dan untuk SMRP untuk standar nasionalnya. Satu lagi Pak Roy dari pertanyaan untuk sesi ini dari Pak Fahru Rosi ini dari PT Madani ya. Banyak sekali nih pertanyaannya beliau ini, semangat. Jadi yang pertama, pada saat perusahaan tambang masih berkutat dengan perawatan model dasar ya Pak ya, seperti korektif, preventif prediktif gitu ya. Menurut Pak Roy, sistem perawatan seperti ini apakah masih layak nih Pak untuk kondisi sekarang dan ke depan ini seperti itu. Lalu yang kedua, reliability centered management ya, ini kan mulai banyak didengar ya di dunia pertambangan maupun maintenance secara umum gitu kan ya. Awalnya kalau dibilang ini dari industri pesawat terbang. Nah, kira-kira RCM ini tetap cocok nggak Pak ya kalau diterapkan gitu Pak ya, terutama di customer di Indonesia gitu ya, pelaku pertambangan di Indonesia maupun pelaku maintenance di Indonesia. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin Pak Roy bisa sharing kira-kira ini Pak Fahru Rosi penasaran nih, ada nggak sih di Indonesia ini atau mungkin di worldwide ya, di Indonesia ini sebenarnya yang ingin yang sudah menerapkan RCM ini Pak, mungkin bisa.
sedikit diinfokan. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi berkutat masih model lama ya, korektif, prediktif, preventif. Sebenarnya itu bukan model lama ya, jadi itu merupakan basic dari maintenance. Maintenance ya itu aja, hanya prediktif, preventif, sama korektif. Cuman bedanya saya pakai yang mana. Contoh, saya bisa pakai prediktif untuk baterai jam di dinding saya. Prediktif yaitu setiap hari saya cek baterainya, masih bagus nggak? Saya pakai voltameter, saya mau preventif, saya nggak peduli cek voltameternya ya. Saya langsung saja ganti setiap hari misalnya, atau setiap minggu atau setiap bulan. Oke. Kemudian yang ketiga, bisa saja saya lakukan korektif only. Tunggu udah gagal, baterainya udah jamnya udah stop, saya ganti. Jadi itu hanya basic saja ya. Tinggal mix-nya yang mana yang paling optimal. Jadi itu. Jadi bagaimana menentukan mix yang paling optimal? Itu kita biasa menggunakan metodologinya yaitu yang dikenal di dunia dengan RCM. Ya. Terus perusahaan tambang yang menerapkan RCM. Pak Kun tadi Pak Kuncoro sudah menerapkan di KPCA. Buma juga tadi saya dengar Pak Ali sudah menerapkan. Jadi ada cukup banyak dan bahkan banyak sekali ya kalau di dunia RCM ini basically sih sebenarnya ini bukan tipe maintenance baru. Dia hanya cara, jadi kayak ini Pak, bumbu masak itu dan bahan-bahannya sama terus. Cuman masakannya yang paling enak itu yang mana gitu ya. Jadi RCM itu hanya cara memasak yang logika, yang logikanya matching untuk kita punya kondisi operasional atau operating context kita. Gitu ya. Jadi tipenya sama aja, kentang ya kentang, minyaknya minyak, bawangnya bawang gitu ya. Cuman cara masaknya dengan metode baru RCM. Nah, apakah awalnya digunakan industri penerbangan masih cocok? Industri penerbangan sebenarnya tidak menggunakan RCM ya. Industri penerbangan menggunakan yang namanya MSG, bukan monosodium glutamate, tapi maintenance steering group namanya. Nah, dari situ dikembangkan karena Departemen Pertahanan Amerika pada saat itu tahun 76 melihat bahwa wah ini bagus sekali nih, karena industri penerbangan bisa improve reliability-nya sangat-sangat baik. Jadi dia tanya, pakai metode apa? Pakai MSG. Apa tuh? Tolong dia ditulis laporan. Tahun 78 keluar laporannya yaitu RCM. Jadi RCM ini berbeda dengan MSG, di mana RCM ini diaplikasikan untuk semua banyak aset dari Departemen Pertahanan Amerika itu, asetnya itu banyak fleet juga ya, ada Panzer, ada tank, ada pesawat terbang dan macam-macam ya. Bahkan bangunan juga. Tadi saya lihat ada yang menanyakan juga. Jadi RCM ini adalah untuk aset umum yang generik. Jadi keluar dari tahun 78 bulan Desember. Jadi udah cukup lama ya, sudah 40 tahun lebih. Oke, mungkin itu Pak Tommy. Ya. Terima kasih Pak. Saya langsung bisa gambarin Pak waktu dikasih analogi kentang tadi Pak ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Ali. Pak Ali. Ya. Oke, yang pertama ada dari Pak Beni Sofyan ini Pak Ali. Pak Beni menanyakan apakah ERP yang Buma pakai sudah bisa untuk gunakan research budget tahunan dari RM cost dan sebagainya gitu ya. Lalu beliau juga menanyakan bagaimana cara melibatkan memilah budgeting cost itu di aplikasi yang sudah Pak Ali jelaskan tadi. Dan yang terakhir, apakah dengan aplikasi tadi harapannya sudah tidak melibatkan Excel lagi ya Pak ya, seperti itu. Silakan Pak Ali. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Beni Sopan ya atas pertanyaannya terkait dengan ERP yang Buma gunakan saat ini kan SAP ya. Kemudian terkait dengan budgeting tahunan, memang saat ini kita masih mixing ya. Kita masih gunakan bantuan Excel untuk beberapa proses ya, untuk melakukan budgeting. Nah, budgeting yang paling besar sebenarnya di komponen ya. Di komponen itu mungkin sekitar 30-40% budget maintenance kita lari ke sana, sehingga dibutuhkan memang sebuah platform untuk membantu kita. Nah, di Buma kita sudah mulai ada platform Pak untuk
bagaimana kita melihat forecast ya lifetime dari komponen kita itu ya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, sehingga kita bisa melakukan budgeting dengan melalui predictive value tersebut. Nah, itu akan membantu dan mudah-mudahan kita bisa segera implementasikan itu ke depannya gitu. Jadi untuk budgeting komponen nanti kita akan menggunakan platform aplikasi Pak untuk predict komponen value sehingga kita bisa masukkan di budget tahunan kita. Nah, related dengan budget budget cost maintenance kan biasanya ini hampir fix ya untuk schedule maintenance hampir fix budgetnya ya untuk service dan yang lain-lain. Kemudian mungkin yang agak susah dipredik memang adalah unscheduled maintenance. Nah, itu yang akan kita coba challenging itu akan kita coba atasi dengan melakukan digital maintenance sehingga historical data itu bisa kita dapatkan dan kita bisa melakukan forecast analitik terhadap budget ya terutama di unscheduled maintenance. Itu mungkin Pak Beni Sofyan ya terkait dengan budgeting di IRP Buma. Mas Tommy. Terima kasih Pak Ali. Begitu penjelasannya untuk pertanyaan Pak Beni ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Ali ini untuk sesi pertama ini. Jadi dari Pak Radian Yusuf ya ini mohon maaf ini belum tahu dari PT mana. Pak Yusuf menanyakan pada saat pelaksanaan digital maintenance itu seringkali dalam dunia pertambangan terutama ada perbedaan usia dan kondisi unit ya Pak ya yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang berbeda-beda. Nah, ini beliau bertanya bagaimana sih Pak Ali cara mengefisienkan digital maintenance ini dengan sumber daya yang terbatas terhadap penanganan tersebut Pak. Mungkin Pak Ali bisa sharing. Oke. Memang tantangan sebelumnya Pak Radian Yusuf ya terima kasih ya atas pertanyaan yang bagus sekali ya terkait dengan sebenarnya penanganan ya terhadap kondisi usia unit kita ya yang mungkin berbeda-beda, kemudian bagaimana digitalisasi maintenance bisa mengefisiensikan proses itu. Nah, sebenarnya kalau apa yang kami jalankan di Buma saat ini adalah memang bagaimana kita fokus monitoring per item dari equipment tersebut ya. Jadi kami sebutkan equipment health monitoring system di mana di sana kita bisa monitor semua kondisi yang terkait dengan kesehatan unit tersebut dalam satu dashboard. Nah, ini akan membantu sekali rekan-rekan kemudian di planner untuk monitor sebenarnya kondisi dari equipment tersebut. Ya, jadi di sana data semua terintegrasi ya, mulai dari umur komponen, umur unit, kemudian work order yang ada, gitu ya, backlognya berapa, gitu, kemudian condition monitornya seperti apa, gitu, oil analisisnya, kemudian magnetic plug, partikel, cylinder rating dan yang lain-lain, dan juga kapan next schedule-nya dan next PCI-nya gitu, sesuai dengan forecast ataupun predict learning yang kita punya. Nah, dari situ itu membuat kita lebih efisien dalam melakukan monitoring terhadap kondisi komponen dan equipment kita gitu. Jadi kita tidak perlu buka banyak-banyak data ya yang mungkin terpisah ya, ada yang di Excel, ada yang di CMS, ada yang di paper base. Gitu. Dalam satu single platform kita sudah mendapatkan semua data informasi yang memperlihatkan sebenarnya kondisi dan performance dari unit tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kami feedback Mas Tommy dan Pak Raden Yusuf terkait dengan bagaimana digitalisasi maintenance, kemudian predict ya komponen value dan juga equipment health monitoring system itu bisa membantu kita mengefisiensikan cara ya dalam monitoring kondisi komponen kita sehingga itu bisa mempermudah teman-teman di level site ya, di engineer di site untuk monitoring performance dari equipment masing-masing. Itu Mas Tommy.
rupanya ini pertanyaan buat Pak Roy dan Pak Ali ya. Kita coba ke Pak Mahendra dulu. Jadi Pak Mahendra, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Latif nih, dari PT Arkananta ya. Beliau bertanya pertama, apakah ada prosedur atau perlakuan khusus ketika unit breakdown dalam durasi lama, Pak? Yang additional terbuka ada di situ terkait maintenance oli engine dan powertrain, apa fluktuasi dan sebagainya, mungkin agak teknis sedikit. Lalu yang kedua, batasan dalam menentukan extend oil itu Pak ya, terutama mungkin Pak Mahendra bisa ada best practice terkait ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Tommy. Terima kasih banyak Pak Latif pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama ini pertanyaan yang sering saya dapatkan. Jadi apakah prosedur perlakuan khusus ketika unit breakdown, terus olinya bagaimana? Apakah harus diganti? Apakah bisa langsung digunakan? Nah, jadi pertama tergantung breakdownnya durasi lama ini berapa lama. Jadi ada ordernya yang mungkin bulan, ada yang ordernya mungkin bahkan hampir 1 tahun ya. Jadi engine itu udah lama sekali diam. Bisa terkait dengan major parts dan lain sebagainya. Dia susah untuk datangkan parts itu dan akhirnya terpaksa unit harus diam lama. Namun karena reservoir olinya sangat besar, penggantian tentunya harus dilakukan dengan analisa yang serius gitu ya. Nah, ini umumnya pertama kita perlu tahu dulu. Jadi kenapa, apakah yang menyebabkan kondisi tersebut, oli tersebut akan mengalami degradasi. Itu bisa jadi kontaminasi, atau saat unit itu breakdown, kita melakukan pembongkaran, tolong diperhatikan bahwa jangan sampai ada kompartemen-kompartemen yang menuju ke oli tersebut itu terbuka atau rawan akan kontaminasi. Dan pastikan kebersihan itu dijaga ya, terutama di celah-celah masuknya kontaminan dalam oli. Kedua, untuk mengetahui kondisi oli tersebut bagaimana? Nah, ini bisa dilakukan oil sampling, dianalisa lagi olinya, kondisinya. Apakah ada kontaminasi air berlebihan dan kontaminan berlebihan di oli tersebut. Namun yang jadi tantangannya saat melakukan sampling di mesin yang sudah lama breakdown atau sudah lama diam adalah mendapatkan sampel yang representatif, karena perlu kita tahu ketika oli itu disimpan dalam durasi yang lama, kontaminan baik air dan lain sebagainya mungkin dia akan berdiam di tempat-tempat tertentu yang sayangnya ketika kita ambil sampel dikhawatirkan bisa mengakibatkan sampel kita nggak representatif. Kalau sampelnya lebih bagus daripada seharusnya, artinya kita salah keputusannya, oli itu kita anggap lebih baik dan kita pakai, sebenarnya ketika dia berjalan dan bercampur lagi tidak seperti itu. Atau yang kedua adalah ketika kita mengambil sampel yang lebih buruk, dari hasil lebih buruk daripada yang seharusnya di sana, jadi dia nggak representatif tuh. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk penggantian oli yang sebenarnya dia kontaminasinya masih cukup lah, masih dalam batas, namun karena terkumpul di sampelnya akhirnya sampel terlihat hasilnya parah. Jadi kunci dalam sampling itu ada di pencegahan kontaminasi, pencegahan degradasi, dan juga pengambilan sampel yang representatif. Jadi pengambilan sampel nggak hanya diambil aja sampelnya, tapi sampel yang representatif. Karena sekian ratus mili itu akan mewakilkan dari total jumlah reservoir yang akan kita ganti. Jadi kira-kira seperti itu untuk engine yang sudah lama breakdown. Apakah perlu fluxing atau cek level oli saja? Ini baik lagi sebaiknya disesuaikan daripada kondisi olinya ya, untuk menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam penanganan oli tersebut. Ya, berikutnya nomor 2, adakah batasan dalam menentukan extend oil di unit tambang? Nah, jadi extend oil atau bisa kita sebutnya dengan drain interval study atau oil drain interval study, bisa juga optimum oil drain interval. Jadi extend oli ini tergantung dari kualitas oli itu sendiri sampai mana Bapak gunakan. Jadi tergantung dari kualitas olinya, baru habis dari kualitas olinya juga tergantung dari perubahan pembebanan, apakah ada perubahan pembebanan, dan juga tingkat kontaminasi yang dialami oleh unit tersebut. Nah, yang melimitasi atau batasan dari extend oil ini apa? Oli itu harus diganti ketika sudah lagi tidak memiliki sifat atau performance yang diharapkan untuk melindungi komponen tersebut, sebagaimana komponen tersebut didesain dengan pembebanannya dia ya. Nah, ketika oli sudah mencapai tahapan seperti ini, maka oli harus diganti. Nah, dalam beberapa kali siklus penggantian oli, kita akan menemukan ada satu angka, umum kita akan menemukan satu angka yang dimana oli tersebut selalu dia rusaknya gagalnya di situ, gagalnya performance oli ini di situ. Nah, itu bisa kita jadikan optimum drain interval dengan mengganti oli sebelum daripada hour meter yang tadi ya, hour meter yang tadi. Nah, jadi kita dapatkan ternyata oli ini dengan kualitas ini, dengan performance dilakukan di kondisi operasi seperti ini dan kondisi kontaminasi lingkungan seperti ini, kita mendapatkan drain intervalnya adalah katakan misalnya sekian ribu jam atau sekian ratus jam. Itu jadikan optimum drain interval. Nanti dari
interval pelumasan yang tadi kita lihat kan, dia misalnya per 500 jam atau per 250 gitu, itu bisa dioptimalkan lagi. Jadi kita nggak perlu lagi sampel tiap 250 dari awal. Tapi misalnya, oh kita punya tren, eh, dia setelah udah jalan, katakan pengganti oli 2000 jam misalnya. Katakan setelah 1000 jam dia baru mulai degradasi, karena umumnya degradasi di oli sendiri itu nggak linear, Pak. Jadi kalau kita sampel di 1000 jam pertama mungkin eh, bisa dibilang nggak perlu lah ya, kecuali ada kondisi operasi yang abnormal, makanya harus dilaporkan tadi kan di awal, di presentasi disebutkan. Jadi kita misalnya mulai dari 1000 jam, baru dideketin lagi ke belakang, lebih rapat lagi. Jadi supaya proses condition monitoring untuk oli ini lebih uh, efektif dan juga efisien, jadi nggak berlebihan juga, namun juga nggak kurang juga. Jadi batasannya kira-kira itu Pak, batasannya dari kemampuan oli tersebut, kondisi oli saat kita lakukan studi, dan juga apakah ada perubahan kondisi pembebanan dari operasi peralatan. Itu yang menentukan uh, usia pakai pelumas. Jadi perubahan operasional juga membedakan usia pakai pelumas, yaitu perlu diketahui dengan baik. Kira-kira itu Pak Tommy. Oke Pak, satu lagi nih Pak Mahendra ini dari Baik, Pak. Pak Rudiantara Triawan ini ya. Beliau menanyakan nih, namanya alat berat itu harganya pasti mahal Pak ya. Nah, untuk manage ini tentu nggak boleh trial and error gitu. Nah, pertanyaannya dari Pak Rudiantara ini, bagaimana sih Pak caranya memilih pelumas yang tepat, yang pasti banyak vendor yang sudah sediakan yang sesuai dengan spek yang paling bagus. Seperti itu Pak. Ya, jadi ini juga menarik. Jadi tentunya setiap vendor pasti akan memberikan yang terbaik untuk customer ya. Jadi dalam hal ini setiap vendor pelumas juga pasti melakukan pelumasnya dengan spek-spek yang terbaik untuk daripada customernya. Dan mengingat harga aset lebih tinggi dibanding harga pelumas seperti kita lihat tadi ya. Jadi bahkan pelumas itu yang paling rendah dalam maintenance dan juga kerusakan sebuah pelumas justru malah paling tinggi, dan makanya saya mengerti sekali bahwa Pak Rudiantara mungkin tidak mau trial and error untuk dilakukan di unitnya, karena itu sangat mengganggu operasi dan juga biayanya sangat tinggi apabila terjadi kegagalan. Jadi pertama dalam menentukan spek yang, kalau saya menggunakan kalimat itu mungkin nggak bagus ya, tapi lebih ke kalimat cocok. Jadi orang tuh bukan bagus atau enggak, tapi lebih ke kecocokannya seperti apa. Nah jadi gunakan juga menggunakan pelumas yang cocok itu bisa dikonsultasikan dengan equipment OEM ya. OEM dia punya spesifikasi pelumas seperti apa dan apakah cocok dengan produk dataset tadi. Dan juga ini pentingnya, jadi oli-oli itu punya namanya approval dari manufacturer. Nah ini approval ini dia ada surat penunjukan dari manufacturer kepada pelumas bahwa pelumas dengan brand dan tipe ini cocok digunakan di equipment saya. Nah, setelah itu perlu Bapak sesuaikan juga equipment yang tadi sudah direkomendasikan oleh OEM itu operasinya sama nggak dengan desainnya. Karena perbedaan operasi dengan desain peralatan, artinya peralatan yang digunakan dioperasikan tidak sesuai dengan desainnya, misalnya berlebihan atau kurang, kadang kurang juga punya masalah tersendiri terhadap beban pelumas, itu bisa mengakibatkan perbedaan kebutuhan pelumas. Tapi selalu konsultasikan kebutuhan dan terkait dengan approval pelumasan ke OEM apabila ragu dan tidak ingin trial and error. Karena sesungguhnya yang paling tahu pembebanan di alat tersebut yang mendesain adalah yang mendesain, satu, kedua yang menggunakan. Jadi pelumas ini untuk memfasilitasi daripada kebutuhan pembebanan yang terjadi di komponen itu sendiri. Jadi bisa mengacu ke approval yang dimiliki oleh pelumas tersebut. Karena pelumas tersebut biasanya memiliki menyatakan hal seperti itu di PDS-nya, dan bisa dimintakan aja bahwa ada surat penunjukan atau surat approval dari OEM. Biasanya setiap pelumas itu yang di-approve dia punya surat itu. Kira-kira begitu Pak. Oke, thank you Pak Mahendra, tadi clear banget ya untuk standar penentuannya gitu. Ini saya di info dari IO, kita masih ada sedikit, mungkin saya buka 1-2 pertanyaan lagi ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama untuk Pak Roy, ini Pak Roy masih banyak nih yang ingin tanya, tapi saya infokan ke Bapak-Bapak sekalian peserta acara, jika ingin spesifik nanti pertanyaan ke Pak Roy bisa nanti masuk ke www.relogika.com/meeting, nanti masuk ke ruang promo atau email ke Pak Roy ya, nanti saya infokan di akhir gitu ya. Pak Roy, ini ada satu pertanyaan Pak, untuk apa tips Bapak untuk mengatur strategi manajemen maintenance
sehingga pengeluaran perusahaan terkait maintenance cost jadi efisien gitu Pak ya, dan menghindari breakdown supaya nggak over maintenance dan under maintenance Pak. Ini pertanyaan yang kayaknya jadi pusing kepalanya seluruh pelaku maintenance ini Pak. Monggo Pak, silakan di. Oke, terima kasih Pak Tommy. Sepertinya saya lihat dari tadi pertanyaannya berkisar ke maintenance strategi ya semuanya ya rata-rata. Di sini sebenarnya tips singkatnya sih gini, kalau kita mau ngelihat bahwa saya punya strategi itu pas buat saya, tidak over dan tidak under, maka stepnya adalah tentukan standar kinerja dari aset, tentukan failure mode yang dapat terjadi, yang kredibel. Jadi tidak hanya comot dari manual vendor atau tidak comot dari OEM punya manual gitu ya. Tapi kita mesti lihat apa sih yang secara real kegagalannya bisa terjadi secara real, secara kredibel. Setelah itu kita lihat dari kegagalan tersebut, apakah sebelum gagal sih dan saya pergunakan, misalnya ada indikasi di elemen atau partikel oil, jadi saya bisa pergunakan itu, gitu kan ya. Atau apakah ada usianya nggak? Jadi lihat karakteristiknya, baru kemudian saya hitung cost benefitnya. Secara simpel sih seperti itu, akan tetapi memang sulit sekali kalau dibicarakan dalam waktu 2 menit ya. Jadi itu yang merupakan intisari dari strategi penjabaran strategi maintenance dalam metode RCM. Saya lihat banyak sekali ini untuk RCM yang menanyakan. Kalau memang kurang, boleh mohon mungkin bisa masuk ke relojika.com, nanti meeting, tinggal diklik meeting terus masuk ke Bromo. Jadi nanti dari situ bisa saya bikin sesi nanti habis ini kalau masih ada yang ingin menanyakan spesifik ke sana. Jadi masuk ke ruang meeting Bromo, itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masih banyak yang penasaran ini ya. Oke, satu lagi nih kita dikasih bonus ini sama tim IO gitu ya. Satu lagi ini untuk Pak Mahendra ini, Pak Mahendra. Jadi dari tadi pertanyaannya terakhir dari Pak Widi, dari awal dari Bapak ini dari Ibu ini ya. Ada dari Bu Nonik dari Indo Mobil Prima Energi gitu ya. Beliau menanyakan terkait manajemen lubrication tadi ya. Suatu kondisi sering terjadi sampling ya Pak, pada saat terjadi sampling, lalu ada kontaminan, ada kendala teknis yang lain dengan kondisi-kondisi ini, apakah dalam lubrication management yang dijelasin tadi, boleh nggak Pak kalau dipangkas beberapa proses validasinya seperti itu dan sebagainya gitu Pak. Silakan Pak Mahendra. Ya, terima kasih Pak Tommy dan terima kasih pertanyaannya Ibu Nonik. Ya, jadi memang bahwa yang di-manage oleh Mobil Self Lubrication Analysis tadi, yang teknologi dengan scan and go itu untuk memangkas proses administratif atau yang biasanya memakan waktu lama dalam submitting sendiri. Namun di sini pertanyaan Ibu Nonik sepertinya ke validasi daripada hasil sendiri ya, jadi mungkin hasil pengujian itu sendiri. Nah, ini menarik, jadi pemangkasan terkait dengan sering terjadi sampling kondisi kontaminan yang terjadi dan teknis lainnya yang berpengaruh pada validasi. Jadi kalau validasi sendiri atau pengujiannya ini terkait dengan proses Bu ya, jadi untuk standar-standar yang harus dilakukan pada parameter-parameter tertentu memang harus dilakukan apabila membutuhkan waktu, jadi optimasi bisa dilakukan di proses validasi itu sendiri. Namun untuk seperti apa, kebetulan saya nggak bisa banyak masuk mengenai proses validasi pengujian satu persatu. Namun untuk terkait dengan kontaminasi sendiri, ini menarik. Jadi ini kalimat yang adalah sampel yang masuk sering terjadi kontaminasi. Nah artinya apa? Unit yang memiliki perumahan tersebut juga sudah, saya memandang bahwa unit tersebut sudah memiliki kontaminasi di sana. Jadi ada baiknya bahwa kontaminasi seperti ini, apakah divalidasi dulu, apakah kontaminasi terjadi pada saat pengambilan sampel, atau jadi memang dari unit memang sudah terkontaminasi. Jadi yang terbaik untuk memangkas ini adalah dengan menyelesaikan kontaminasi yang ada di unit tersebut sendiri, karena sesungguhnya kontaminasi pada pelumas unit itu juga merupakan sebuah masalah tersendiri ya yang harus diselesaikan, harus take action kita di unit tersebut agar kondisi pelumasnya lebih baik. Jadi di sini saya melihat bahwa unit-unitnya mungkin banyak yang terkontaminasi dan kita perlu untuk melakukan perbaikan terbaik terhadap sistem pelumasan di unit tersebut agar tidak
terkontaminasi lagi. Namun untuk validasi sendiri lebih ke proses daripada tiap-tiap pengujian ya, bagaimana labnya memiliki efektivitas dan efisiensi untuk proses-proses pengujiannya. Jadi nggak bisa banyak sih kalau saya bicara di situ. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya dapatnya ini bahwa kalau masuk sering kontaminasi berarti ada unit yang terkontaminasi, berarti kontaminasi di unit tersebut yang harus diselesaikan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari Bapak-Bapak. Yang mohon maaf karena keterbatasan waktu kami nggak bisa menjawab semuanya ya Bapak-Bapak, Bapak Ibu. Nanti akan kami follow up ya setelah ini untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Untuk Pak Roy tadi sudah disampaikan. Baik, untuk session presentasi dan juga Q&A secara waktu kita sudah selesai.